Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Seorang perempuan asal Pulau Samosir mendirikan Eco Village di kampung kelahirannya. Dari wisata desa ini, ia berharap agar masyarakat setempat bisa mendapat kesejahteraan tanpa harus merusak lingkungan. Ratna Uli Gultom, perempuan kelahiran desa Silimalombu ini mendirikan Eco Village Silimalombu. Tempat ini sengaja dibuat dari rasa kepedulian dirinya terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Di desa Silimalombu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, masyarakat setempat juga mendapatkan kesejahteraan tanpa harus merusak lingkungan. Sebelumnya, Ratna pernah bekerja selama 15 tahun di kota besar. Lalu ia memutuskan pulang kampung pada 2009. Tak lantas diam, ia kemudian bergas membuat Eco Village dan mengenalkan wisata desa tanpa harus mengubah atau memolesnya secara berlebihan. Ratna juga berbagi pengalaman pada masyarakat di kampungnya untuk mengolah potensi alam secara maksimal. Ia mengolah buah mangga yang tak laku di pasaran menjadi minuman fermentasi. Ada juga buah kemiri yang diambil minyak atsirinya. Hingga kini produk ladang yang dihasilkan sudah beragam dan menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Selain itu, homestay miliknya kebanyakan disinggahi tamu mancanegara, termasuk Raja dan Ratu Belanda saat berkunjung ke Indonesia pada 2020. Di sini terus diberikan edukasi pertanian dan produk sustainable. Eco Village diharapkan bisa bangkitkan sektor wisata Danau Toba pasca pandemi COVID-19. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Eco Village ini kita sudah terhubung langsung dengan Kak Ratna Uli Gultom. Selamat pagi Kak Ratna. Horas. Selamat pagi, Horas. Oke, ini langsung dari Samosir loh ini Kak Ratna. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Nah, ini kan membangun Eco Village artinya kembali ke kampung. Sebelumnya tinggal di mana? Kerja di mana Kak Ratna? Saya pernah di Jakarta juga, ada beragam sih, ada macam-macam yang pernah kita kerjakan, pernah di garmen, pernah juga di perusahaan ikan, pernah juga di logistik, yang paling lama sih di logistik ya, selama 11 tahun. Nah, akhirnya memutuskan kembali ke Samosir, membangun Eco Village dan juga tadi melakukan pertanian juga di sana. Luar biasa banget loh. Ini sejak kapan dan apa alasannya? Sebenarnya sih 2009 itu saya minta resign ya dari pekerjaan karena harus balik ke Jakarta. Dulu sempat di Medan selama 5 tahun ditugaskan, nah harus balik lagi ke Jakarta. Nah, saya berpikir di Jakarta itu semakin macet ya. Jadi karena kita sempat di Medan itu tidak begitu banyak macet, jadi kayaknya kurang ini lagi, kurang enjoy lagi untuk kita di Jakarta lagi. Akhirnya saya balik ke kampung karena orang tua juga pada saat itu hanya sendiri di kampung dan menjadi petani, dan saya ingin membantu orang tua untuk melanjutkan pertaniannya yang sudah ratusan tahun turun-temurun, dan mereka juga selama ini tidak pernah banyak menggunakan uang ya. Jadi saya berpikir kenapa nggak kita lanjutkan hal yang seperti itu, apalagi untuk saat ini kita semakin crowded ya untuk bahkan makanan atau maksud saya di pangan itu semakin orang kekurangan, padahal kita banyak kelebihan, banyak yang bisa kita buatkan di kampung halaman. Nah, itu yang sebenarnya awalnya dan ingin melanjutkan apa yang dibuat orang tua. Iya, saya ingat waktu ke Parapat gitu ya, di daerah Samosir itu kan ada mangga kecil-kecil itu juga, tadi Kak Ratna juga bertani itu juga loh. Itu keren banget loh Samosir dan juga sekitarnya ini. Kak Ratna emang dari awal itu konsepnya Eco Village atau apa sebelumnya? Kenapa akhirnya sekarang jadi Eco Village? Sebenarnya sih dari keprihatinan ya, karena sudah berubah semuanya. Orang di kampung itu kurang peduli dengan dengan organik. Jadi saya kembali lagi ke sini mengingatkan lagi untuk seperti mangga tidak spraying. Memang mangga kita itu terkenal sekali dengan busuk ya, karena manis gitu. Tapi
saya hanya berpikir untuk mempertahankan, untuk membuatkan dia organik tanpa spraying dengan kemikal, tapi membuatkan menjadi produk. Nah itu sebenarnya ya, jadi membantu mencari solusi. Karena selama ini mereka tidak tahu solusinya, hanya menjual mangga busuk dan banyak orang komplain, oh busuk. Akhirnya mereka spraying dengan kemikal. Memang tidak busuk, tapi lama-lama pohon mangganya itu yang sudah ratusan tahun itu menjadi rusak seperti itu ya. Jadi solusi terakhir itu harus kita pertahankan untuk organik dan mencoba membuatkan solusi untuk membuat produk. Nah, yang paling bagus waktu itu karena ketika banyak itu difermentasi supaya dia tahan lama. Nah, itu yang sebenarnya yang kita pikirkan. Oke, biar lebih berdaya guna dalam jangka panjang gitu ya Kak Ratna. Jadi selain itu ada apa saja sih di Eco Village ini? Selain mungkin pertanian, ada tempat tinggal kah? Atau pendidikan atau seperti apa? Awalnya sebenarnya ketika saya pulang ke sini, kita 1 bulan sesudah saya balik ke sini, kita ada satu dosen dari Australia ketemu saya di kampung ini dan dia mengajak saya, ayo kita membuatkan sesuatu di Silimalombu, membuat Eco Village Silimalombu, bersih-bersih lingkungan. Jadi selama 2 tahun itu kita sebenarnya fokus dengan bersih-bersih lingkungan, seperti mengambil sampah, membersihkan plastik-plastik dari danau, mengajarkan anak-anak bagaimana pembersihan lingkungan, bagaimana membuatkan lingkungan kita lebih asri. Sebenarnya baru itu awalnya. Nah, kita mengajarkan untuk membuka perpustakaan kecil-kecilan hanya untuk satu desa ini. Nah, kita coba untuk edukasi bagaimana kita mensikat gigi yang benar atau membuatkan sesudah kita bersih-bersih lingkungan, kita nanti akan kasih buah. Nah, itu juga kita mencari donatur-donatur untuk hal itu. Contoh ada yang mau, saya mau dong menyumbangkan buah saja gitu kan. Jadi buah itu kita bikin 25.000 dalam 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan itu mereka menyumbang 100.000. Nah, itu jadi hal-hal seperti itu sebenarnya simple saja, tapi kita menjadi pelaku di sini gitu. Baik. Apakah semuanya pelaku dari Eco Village ini memang pemuda-pemudi setempat atau masyarakat setempat atau juga melibatkan pihak lain sih, Kak Ratna? Sebenarnya sih pada dasarnya saya hanya memulai dari diri sendiri dulu dan dari kebun sendiri dulu gitu. Jadi secara langsung memang tidak ada dengan desa. Itu hanya saya membuatkan produk-produk itu juga hasil dari kebun sendiri. Terus akhirnya berkembang menjadi kita buatkan satu restoran, ada homestay-nya. Jadi orang bisa tinggal di sini dengan edukasi pertaniannya. Jadi mereka dengan terlibat langsung, mereka boleh ikut memanen, ikut memasak, dan sebenarnya lebih kayak aktivitas langsung. Jadi bisa menginap di sini, ada homestay sederhana, ruangannya sangat sederhana dan ininya juga terbuat dari kapuk ya, matrasnya. Nah itu juga kapuk dari kebun sendiri. Nah sebenarnya lebih kita menunjukkan kembali ke natur seperti itu ya. Itu yang akan kita tunjukkan bahwa so simple dan kita menjaga lingkungan ketika banyak di Indonesia beramai-ramai membuatkan desa wisata. Nah, kita masih lebih mempertahankan wisata desa apa adanya. Desa ini jalannya masih tidak bagus, sangat sulit untuk menjangkau di sini, dan semuanya ternak-ternak juga masih bebas seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya akan kita tunjukkan ke seluruh dunia bahwa ini paradise gitu loh. Bisa tumbuh apapun, bisa bebas apapun, dan kita masih bisa dengan bertani dan juga nelayan. Tapi kami bertani bukan bertani kecil, mungkin lebih ke pohon-pohonan seperti pohon aren, pohon durian, pohon kemiri, pohon mangga. Jadi yang lebih besar sebenarnya. Ada sih sedikit, tapi itu hanya sedikit saja. Jadi untuk nanam bawang. Jadi bisa dibilang kalau ke Samosir ini adalah sebuah
apa ya, paduan yang lengkap. Karena kalau orang mau wisata itu pasti ada dua hal yang dikejar. Pertama alam, budaya. Saya rasa budaya di Samosir juga udah apa ya, sangat terjaga hingga sekarang ya. Nah ini bagaimana bisa menjangkau orang-orang di luar Samosir? Ayo datang ke Eco Village yang ada di Silimalombo ini, Kak Ratna. Sebenarnya sih kita membuatkan website juga, dan juga kita bisa lihat, bisa orang lihat di Google contohnya farmstay ya, farmstay atau homestay. Nanti mereka akan mendapatkan, kalau mereka melihat hotel yang nggak dapat dengan kita, tapi kalau dilihat pertanian organik atau sustainable tourism, ecotourism, itu kita pasti dapat gitu loh. Jadi kita menjual itu dengan melalui media, dengan melalui Google, orang bisa mengakses kita, dan juga bisa melihat banyak teman-teman yang sudah berkunjung ke sini memberitahukan di media-media mereka, sosmed mereka itu untuk berkunjung. Kalau saya sendiri pribadi memang tidak begitu banyak untuk memberikan konten-konten tentang Eco Village Silimalombo, tidak, tapi lebih banyak orang-orang yang berkunjung ke sini yang mengabarkannya gitu. Jadi itu jauh lebih bagus menurut saya, karena mereka memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa di sini ada wisata dengan ekoturismnya, lengkap dengan pertaniannya, lengkap dengan restorannya, dan restoran ini juga kita buatkan dengan semua apa yang kita panen dari ladang. Nah itu yang kita siapkan. Jadi kita tidak ada menu khusus. Contoh di sini ada menu apa gitu. Lebih ke hari ini apa yang kita dapat. Apakah ada ikan, mungkin ada lobster, mungkin ada buah-buahan dari ladang. Nah kita juga tidak tahu buah apa yang ada pada saat itu gitu loh. Jadi semuanya dari alam, diolah langsung begitu ya untuk dikonsumsi di hari itu ya Kak. Nah ini harapan dan juga target terdekat untuk bisa mengembangkan Eco Village ini apa, Kak Ratna? Sebenarnya sih lebih ke memberikan satu contoh bahwa petani itu pun tidak harus kekurangan ketika kita bisa menjadi kreatif gitu ya. Jadi kita tidak harus menjual lahan kita kepada orang-orang yang punya uang, tapi kita bisa mempertahankan dengan adanya ini, dengan membuat satu konsep dengan sustainable, dengan apa yang ada. Jadi nenek moyang kita dulu itu mereka tidak punya banyak uang, tapi mereka bisa survive gitu, karena di sini tanahnya dari udara ya, dari udara kita sangat perfect gitu loh, sangat bagus, karena apapun yang kita tanam di sini itu tumbuh, dan kita selalu tidak perlu pakai pemanas atau pendingin. Itu di sini paling perfect gitu loh, mungkin di dunia paling perfect gitu, antara 19 ke 25 setiap hari, 24 jam satu hari bisa beraktivitas, 12 bulan satu tahun bisa beraktivitas. Nah di sini yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Nah itu yang saya akan pertahankan, bahwa inilah yang paradise sesungguhnya. Ya, jadi sebenarnya alam ditambah dengan kreativitas dan juga niat ya, ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang unik dan sangat menghasilkan itu ya Kak Ratna ya. Oke baik, terima kasih Kak Ratna, semoga target dan harapannya bisa tercapai, terutama untuk mengembangkan dan memaksimalkan Eco Village di Silimalombo ini. Kak Ratna terima kasih telah menginspirasi, sampai jumpa. Terima kasih, semoga semakin banyak orang yang mau terinspirasi dengan membuatkan ladang-ladang mereka.